Shalom adik-adik. Shalom. Jumpa lagi bersama Lause di sini. Kita mau ibadah sekolah minggu. Kita mau siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita saat teduh terlebih dahulu. Yuk kita saat teduh. Amin. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau gerakan tangan kita, kaki kita. Kita mau katakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kita mau katakan, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Untuk doa pembuka, dipersilakan Lause Devi. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha kasih dan maha pemurah, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami masih boleh Engkau berikan kesempatan dan juga kesehatan Tuhan, keselamatan untuk kami terus dapat mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kami masih ibadah di rumah Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi hati kami, memenuhi rumah kami Tuhan, supaya kami dapat fokus, dapat belajar akan firman-Mu, dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan sampai akhir nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk yang manis ya adik-adik. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis.
Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Dan juga kami ingin mendengarkan dari firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini supaya bisa kami tanam dalam hati kami dan juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ke dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Nah, apa kabarnya nih? Losa harap kalian semua yang ada di rumah sehat-sehat ya. Walaupun sekarang masih dalam keadaan pandemi. Nah, kesehatan itu yang paling penting adik-adik. Kalian harus bisa menjaga kesehatan di rumah ya. Dan juga pada saat ini Losa akan membawakan firman dengan judul yaitu Benyamin dan saudara-saudaranya adik-adik. Nah, adik-adik ada yang kenal gak? Siapa itu Benyamin adik-adik? Gak tahu lah Ustaz. Nah, Losa akan menceritakan siapa itu Benyamin adik-adik. Nah, Benyamin itu merupakan anak terakhir dari Yakub adik-adik. Jadi anak-anak Yakub itu ada 12 orang. Dan Benyamin ini merupakan anak terakhir. Dan satu lagi adik-adik, Benyamin ini merupakan adik sekandung dari Yusuf. Pasti adik-adik tahu kan siapa itu Yusuf? Tahu. Nah, jadi adik-adik ceritanya Benyamin ini lahir pada waktu Yakub dan Rahel ingin pergi ke Betlehem adik-adik. Nah, ngapain ya Yakub dan Rahel ingin ke Betlehem? Nah, mereka itu ke Betlehem ingin menjumpai Ishak adik-adik. Ishak itu merupakan ayah dari Yakub adik-adik. Nah, jadi ceritanya Benyamin ini lahir itu sangat susah adik-adik. Dan oleh sebab itu makanya saat Benyamin lahir ibunya meninggal. Aduh, kasihan ya adik-adik. Nah, maka dari itu sebelum meninggal Rahel ia berpesan supaya anaknya diberikan nama Ben-Oni. Jadi adik-adik sebelum namanya Benyamin, waktu itu namanya Ben-Oni adik-adik. Yang artinya anak kedukaan atau anak yang sedih. Jadi anak ini sering murung gitu adik-adik. Akan tetapi Yakub tidak setuju mendengar bahwa nama anaknya itu Ben-Oni atau anak yang sedih. Makanya ia berpikir dan berinisiatif ingin merubah nama anaknya. Yang tadinya namanya Ben-Oni dirubah adik-adik menjadi Benyamin, yang artinya anak tangan kanan atau anak kebanggaan adik-adik. Artinya anak kebanggaan itu Yakub ingin supaya kelak Benyamin itu bisa membawa kebahagiaan atau bisa menjadi kebanggaan keluarga. Dimanapun nanti Benyamin ada, dia itu bisa menjadi kesenangan orang-orang adik-adik. Nah, ceritanya adik-adik, di suatu ketika di Kanaan itu terjadi kelaparan yang sangat hebat dan menyebabkan keluarga Yakub, istri dan anak-anaknya itu merasa khawatir. Kenapa? Karena persediaan makanan mereka itu habis adik-adik, dan itu menyebabkan mereka akan kesusahan makanan adik-adik. Nah, akhirnya Yakub meminta anak-anaknya untuk pergi mencari informasi di mana ada tersedia makanan adik-adik. Nah, akhirnya anak-anak Yakub ini berangkat dan mereka pergi mencari di mana ada informasi.
Dan akhirnya adik-adik mereka mendapatkan informasi bahwa di Mesir itu ada sebuah makanan atau ada stok makanan adik-adik. Nah, anaknya ini akhirnya melapor kepada orang tuanya, yaitu Yakub, bahwa di Mesir itu ada makanan. Nah, akhirnya Yakub menyuruh semua anak-anaknya pergi. Akan tetapi ada satu hal adik-adik, anak yang paling kecilnya yaitu Benyamin tidak boleh ikut karena ia merupakan anak paling kecil dan juga anak kesayangannya Yakub adik-adik. Nah, akhirnya mereka berangkat ke Mesir kan. Nah, sesampai di Mesir adik-adik tahu mereka bertemu dengan penguasa Mesir saat itu, yaitu Yusuf adik-adik, saudara mereka. Akan tetapi pertemuan pertama mereka tidak saling kenal adik-adik. Saudara-saudaranya tidak mengenali kalau dia itu Yusuf adik-adik. Adik-adik pasti tahu kan bagaimana ceritanya Yusuf ini dari awal hingga akhirnya dia bisa menjadi penguasa adik-adik. Dari yang awalnya ia dikucilkan oleh saudara-saudaranya adik-adik, dan juga sampai ia dibuang ke sumur yang kering adik-adik. Dan setelah dibuang ke sumur tidak selesai sampai di situ adik-adik, ia diangkat dan dijual kepada orang Ismail adik-adik. Nah, dari situ setelah selesai ia dijual sama orang Ismail, akhirnya ia menjadi budak adik-adik di Mesir. Sedih kan adik-adik perjalanan Yusuf, tetapi Tuhan masih memberkati Yusuf adik-adik. Setelah ia menjadi budak di Mesir, rupanya ia masih dituduh lagi oleh Potifar, istri Firaun adik-adik. Dan itu membuat Yusuf menjadi di penjara adik-adik. Akan tetapi di penjara Tuhan masih memberkati Yusuf dengan memberikan talenta, ia masih bisa menafsir mimpi. Dan akhirnya talenta Yusuf ini terdengar oleh penguasa Mesir yaitu Firaun adik-adik. Akhirnya Yusuf diminta oleh Firaun untuk menafsirkan mimpi dari Firaun. Dan oleh sebab itu adik-adik, akhirnya Yusuf diberikan jabatan oleh Firaun sehingga bisa menjadi penguasa di Mesir adik-adik. Nah adik-adik, Yusuf datang dan merindukan saudara-saudaranya adik-adik. Ia begitu mengasihi saudara-saudaranya. Pada saat ia bertemu dengan saudara-saudaranya, ia langsung sedih dan terharu di dalam hatinya. Ia sangat merindukan saudara-saudaranya adik-adik dan juga merindukan ayahnya. Akan tetapi satu adik-adik yang sangat ia rindukan, yaitu adiknya, adik sekandungnya. Siapa? Ia Benyamin adik-adik. Ia sangat merindukan Benyamin yang adik sekandungnya. Akhirnya ia menyuruh para prajurit untuk memanggil saudara-saudaranya itu dan mengundang ia makan adik-adik. Pada saat mereka makan, akhirnya Yusuf yaitu penguasa Mesir menyuruh mereka untuk membawa Benyamin di hadapan mereka adik-adik saat makan itu, ya supaya Yusuf bisa bertemu dengan Benyamin. Akan tetapi setelah Yusuf memberikan makan, Yusuf menahan salah satu saudara mereka yaitu Simeon. Kenapa adik-adik? Karena Yusuf ingin melihat kejujuran dari mereka supaya mereka balik lagi membawa Benyamin, mereka tidak berbohong adik-adik. Nah, Yusuf ingin mengetahui apakah Benyamin berlakukan baik atau tidak oleh saudara-saudaranya adik-adik. Nah, akhirnya mereka semua saudara-saudara Yusuf ini pulang adik-adik ke Kanaan lagi. Setelah mereka sampai di Kanaan, mereka menyampaikan pesan kepada ayahnya supaya Benyamin dibawa ke Mesir adik-adik untuk menyelamatkan saudara mereka yang ditahan, yaitu Simeon. Yakub yang mendengarkan kabar itu, ia sangat sedih sekali karena ia takut kehilangan Benyamin lagi, sama seperti kehilangan anaknya dahulu yang paling ia sayangi, yaitu Yusuf. Makanya ia sangat sedih untuk membawa Benyamin pergi ke Mesir adik-adik. Akan tetapi jika Benyamin tidak dibawa, anaknya juga Simeon ditahan adik-adik. Itu membuat hati Yakub sangat sedih adik-adik. Tetapi dengan berat hati, akhirnya Yakub mengizinkan Benyamin ikut dengan mereka, dengan saudara-saudaranya untuk pergi ke Mesir adik-adik. Akhirnya mereka berangkat semua dengan Benyamin pergi ke Mesir. Akhirnya melihat kehadiran Benyamin adik-adik, ya Yusuf tidak bisa menahan rasa sedihnya adik-adik. Dia langsung menangis karena dia begitu mengasihi saudara sekandungnya ini, yaitu Benyamin adik-adik. Nah, Yusuf sengaja menguji mereka dengan mengatakan harus membawa Benyamin dengan menahan Simeon adik-adik supaya
mereka benar-benar harus membawa Benyamin. Nah adik-adik, melalui kehadiran Benyamin ini, maka adanya perdamaian antara Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Melalui cerita tadi adik-adik, kita harus bisa seperti Benyamin. Kita harus bisa membawa kebahagiaan, harus bisa membawa perdamaian. Bagaimana caranya adik-adik membawa perdamaian? Kita itu harus bisa membantu kakak atau adik kita di rumah. Kalau misalnya kakak kita memerlukan pertolongan, kita harus bisa membantu tuh adik-adik. Dan juga kita harus bisa membantu orang tua. Gimana caranya adik-adik? Jika misalnya mama kita menyuruh membersihkan kamar kita mau, jangan bersungut-sungut. Harus dengar-dengaran kepada orang tua. Jika kita disuruh membersihkan kamar, kita harus bersihkan adik-adik. Dan juga kita harus bisa menjadi anak yang baik. Bagaimana caranya adik-adik? Pada saat seperti corona begini, kita harus bisa saling berbagi adik-adik kepada sesama kita, tetangga kita. Dan juga kita harus bisa menjadi anak yang dengar-dengaran. Jika disuruh orang tua membantu orang tua di rumah, kita harus mau. Jangan hanya melawan adik-adik. Dan juga kita mau menjadi anak baik itu tidak boleh berbohong adik-adik. Nah, melalui cerita tadi adik-adik, kita harus bisa meladani sikap Benyamin adik-adik. Nah, adik-adik di rumah kita akan membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Roma 12 ayat 10. Losa akan bacakan, adik-adik ikutin di rumah ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat adik-adik. Nah, sekali lagi Losa akan bacakan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dengan memberi hormat adik-adik. Nah adik-adik, ayat hafalan yang tadi dihafal ya dan dikumpulkan kepada losenya masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa, sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman yang telah kami dengarkan ini supaya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ingin seperti Benyamin, yaitu anak yang membawa kebahagiaan dan perdamaian untuk saudara-saudaranya. Nah, di mana kehadiran Benyamin itu dapat mempersatukan Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya adik-adik. Nah, di mana adik-adik berada, adik-adik bisa menjadi dan bisa membawa perdamaian. Ya adik-adik. Yuk kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa
sudah menyelesaikan sekolah minggu kita mau berdoa penutup yang dibawakan Lose Andreas. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih setiamu yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Dan juga kami telah melakukan ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami ini hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga firman yang telah kami dengarkan bisa menjadi teladan dan juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa seperti doa yang kami telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.